lisan yang senantiasa mengingat Allah, dan hati yang merasa indah dan merasa nikmat dengan mengingat Allah, maka lisannya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ghibah. Allah akan menjauhkan lisannya dari kedustaan. Allah akan menjadikan lisannya tidak akan mengucapkan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hati yang senantiasa mengagungkan Allah, itulah hati yang paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang menyadari bahwa Rabb-Nya yang Maha Agung, lalu hatinya mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, sehingga tidak ada yang lebih besar dari Allah, berkonsekuensi sehingga Allah yang paling besar yang ia ingat. Maka pada waktu itu, hati seperti ini adalah hati yang Allah berikan taufik kepadanya. Tidak ada lagi sesuatu yang lebih nikmat di hatinya daripada mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Tidak ada yang lebih nikmat di dalam hatinya daripada bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kewajiban seorang hamba adalah mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya. Itu yang senantiasa kita ucapkan ketika salat. Kita ucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Maka ketika hati kita sangat membesarkan Allah, tidak ada di hati kita yang lebih besar daripada Allah, maka pasti anggota badannya akan khusyuk hatinya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika ada yang lebih besar di dalam hatinya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bisa khusyuk di dalam salatnya. Oleh karena itu, jadikanlah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar di dalam ingatan kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, "Wa la dzikrullahi akbar." Dan sesungguhnya mengingat Allah itulah yang paling besar. Seorang mukmin mengingat selain Allah adalah hakikatnya penyakit untuk hatinya. Sementara sebagaimana yang disebutkan para ulama, dzikrun nasi dawa, mengingat manusia itu adalah zikrun nasi mengingat manusia adalah penyakit, wa zikrullahi dawa, dan mengingat Allah adalah obat untuk hati. Maka seorang mukmin tidak ada yang lebih indah di dalam hatinya daripada mengingat Tuhannya, mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jalal, sehingga pada waktu itu ucapannya selalu zikir kepada Allah, sehingga pada waktu itu ucapannya pun akan terbimbing. Karena lisan yang senantiasa mengingat Allah, pasti lisannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang senantiasa mengingat Allah dan hati yang merasa indah dan merasa nikmat dengan mengingat Allah, maka lisannya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ghibah. Allah akan menjauhkan lisannya dari kedustaan. Allah akan menjadikan lisannya tidak akan mengucapkan kecuali yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi.
Kenapa ada seseorang yang senang sekali lisannya menyakiti orang lain? Kenapa ada orang yang senang sekali lisannya menggibah manusia, menjelek-jelekkan orang lain? Karena lisannya jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akibat lisannya berpaling dari mengingat Allah, Allah berikan hukuman sehingga lisannya lebih senang melakukan sesuatu yang Allah tidak sukai. Sehingga akhirnya ketika dia membaca Al-Quran terasa sangat berat bagi orang tersebut. Akan tetapi sebaliknya ketika dia bernyanyi, bagi dia berasa begitu indah di dalam hatinya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadikan lisan kita terbiasa mengingat Allah. Jadikan Allah yang paling besar di hati kita. Dan tanda orang yang membesarkan Allah adalah mengagungkan perintah-perintah Allah. Orang yang mengagungkan Allah, dia akan mengagungkan larangan-larangannya. Maka ketika seseorang meremehkan perintah Allah, meremehkan larangan Allah, itu pertanda hatinya tidak mengagungkan Allah. Sebab kalau ia mengagungkan Allah, kalau ia membesarkan Allah, dia akan menjaga perintah Allah. Dia akan menjaga salat yang Allah perintahkan kepadanya. Dia akan jaga semua yang Allah perintahkan. Dan ia pun akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika dia sedang sendirian, dia tetap takut. Karena hatinya membesarkan Allah. Karena tidak ada yang lebih dia takuti daripada Allah. Karena sesuatu yang paling besar di dalam hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang bertanya, bagaimana saya bisa khusyuk di dalam salat? Kenapa sangat sulit sekali bagi saya untuk bisa khusyuk? Terasa hambar di dalam hati ini untuk salat, untuk beribadah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa yang demikian bisa terjadi? Maka jawabannya satu, jemaah yang dirahmati Allah, karena hatinya telah berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya telah dipenuhi oleh cinta kepada dunia. Hatinya dimakmurkan oleh dunia. Kalaulah hatinya dimakmurkan dengan mengingat Allah, mencintai Allah, takut kepada Allah, pastilah hatinya akan khusyuk. Salatnya pun akan terasa nikmat di dalam hatinya. Bahkan tidak ada sesuatu yang lebih nikmat bagi orang tersebut kecuali salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW ketika memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, beliau mengatakan, "Arihna biha ya Bilal," hibur kami dengan salat tersebut wahai Bilal. Akan tetapi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hati telah dimakmurkan dengan cinta dunia, hati akan senantiasa merasa nikmat dengan mengingat dunia, dan saat itulah mengingat Allah bukan merupakan suatu kenikmatan lagi bagi orang tersebut. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir itu padahal merupakan hal yang sangatlah ringan di lisan-lisan kita. Siapa di antara kita yang tidak bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar? Semua dari kita mampu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan. Ada dua kalimat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ringan di lisan, thaqilatani 'ala al-mizan, thaqilatani fil mizan, yang berat di timbangan, habibatani ila ar-rahman, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim.
Maha suci Allah dengan memujinya, dan maha suci Allah yang maha agung. Maka lisan sangat ringan jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ini masalahnya berkaitan dengan hati kita. Ketika hati kita mengagungkan Allah, ketika hati kita cinta kepada Allah, maka akan sangat terasa ringan berzikir di lisan-lisan kita. Karena dia merasakan kenikmatan saat berzikir kepada Ar-Rahman. Akan tetapi sebaliknya, ketika hati tidak mengagungkan Allah, hati kita dimakmurkan oleh cinta dunia, maka kalimat-kalimat yang ringan tersebut akan terasa amat sangat berat di lisan-lisan kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mencabut kenikmatan berzikir dari hati kita, jemaah yang dirahmati Allah. Maka apabila kita tidak bisa merasakan kenikmatan pada saat berzikir kepada Allah, itulah musibah yang menimpa agama dan keimanan kita. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak suka kita berzikir kepada. Akibat kita senantiasa lebih mencintai dunia, mencintai kehidupan yang ternyata fana dan tidak akan kekal. Demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang singkat ini semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang hatinya senantiasa mengagungkan Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ringan lisannya untuk berzikir dan hatinya bisa merasa nikmat dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.